Aku anak sekolah minggu gereja Masih Injil di Minahasa, mengasihi Tuhan Yesus, orang tua dan sesama. Aku anak sekolah minggu gereja Masehi Injil di Minahasa, selalu jujur penuh semangat setiap beribadah, agar imanku makin bertumbuh, rajin berdoa, rajin baca firman, sehat dan kuat, riang gembira. Aku anak sekolah minggu Gemip. Selamat pagi adik-adik. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Apa kabar semua hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Senang sekali hari ini kita boleh bertemu lagi dalam rangkaian ibadah Gereja Anak Gemim Yarden Singkil Kampung Islam, Minggu tanggal 1 November tahun 2020. Tidak terasa hari ini kita sudah ada di bulan yang ke-11 di tahun 2020. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberkati oleh Tuhan, diberi semangat, diberi sukacita, dan tetap bersemangat untuk melayani Tuhan. Amin. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuliakan Tuhan. Enci harap pagi ini kita semua bersemangat, karena sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diberkati, mari kita memberi yang terbaik untuk memuliakan Tuhan hari ini. Dan Enci undang semua berdiri, kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan satu lagu yang sangat bersemangat, yaitu kita menyanyi, kita menari, kita bertepuk tangan memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian, menyanyi, menari, memuji Tuhan. Menyanyi, menari, memuji nama Tuhan, melompat berjalan, memuji nama Tuhan. Menyanyi, menari, melompat berjalan, lakukan semua agar Tuhan tersenyum. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Menyanyi, menari, memuji nama Tuhan, melompat berjalan, memuji nama Tuhan. Menyanyi, menari, melompat berjalan, lakukan semua agar Tuhan tersenyum. Lakukan semua agar Tuhan tersenyum. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan lanjut lagi dengan pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja, segala raja, Raja
dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa pembukaan, kita akan angkat lagi sebuah pujian, Yesus yang termanis. Sebentar akan membawakan doa pembukaan Enciwati. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Termanis buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat kita satu dalam doa. Kita akan memulaikan ibadah ini. Mari berdoa. Terpuji namamu Tuhan Yesus Kristus, karena kasih-Mu kami ada pagi hari ini boleh memuji dan memuliakan namamu Tuhan di pagi ini. Kami menyerahkan seluruh kegiatan ibadah gereja anak di pagi hari ini. Biarlah mau jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan penghentaran kuat kuasa Roh Kudus. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kalau sampai hari ini kita masih boleh menikmati setiap berkat Tuhan dalam hidup kita. Teristimewa, nafas hidup, kesehatan, kekuatan, bahkan sukacita yang masih menjadi bagian kita. Semua itu hanya karena kasih sayang yang dinyatakan Tuhan dalam hidup kita. Yang Tuhan mau dalam hidup kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, suka, duka, tetap tersenyum dan tetap menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Oke, kita akan angkat sebuah pujian, dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Suka duka ku kan tetap tersenyum, dihina diolok ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Kemuliaan, kekayaan boleh kau ambil, kekuatan, kedudukan boleh kau ambil, asal jangan kau ambil Tuhan Yesusku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Coba sama-sama kita nyanyikan lagi, dalam suka duka. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, dihina diolok ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Kemuliaan, kekayaan boleh kau ambil, kekuatan, kedudukan boleh kau ambil, asal jangan kau ambil Tuhan Yesusku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Ya, adik-adik dipersilakan duduk dan kita akan masuk dalam pelayanan doa pengakuan dosa. Semua sikap berdoa
Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di sorga, karena Engkau yang masih memberkati kehidupan kami, sehingga kami masih ada menikmati hidup kami sampai saat ini. Kami percaya Engkau Bapa yang sudah menuntun kami, sehingga kami boleh ada di hari ini, hari Minggu tanggal 1 November tahun 2020. Kami masih boleh lagi menikmati persekutuan ibadah gereja anak Gemim Yarden Singkil Kampung Islam. Terima kasih Bapa, saat ini kami datang lagi di hadapan-Mu. Dalam kerendahan hati kami datang mau mengakui setiap salah dan dosa yang sudah kami lakukan di hadapan-Mu. Engkau mengenal kami Tuhan sampai ke kedalaman hati kami. Semua yang sudah kami lakukan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Yang baik, yang jahat semua terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Saat ini dalam kerendahan hati kami mau mengaku akan setiap salah dan dosa kami. Kasihani kami Tuhan, ampuni kami dan baharuilah kehidupan kami, agar kami pun tetap disebut sebagai anak-anak-Mu. Inilah doa dan permohonan bahkan pengakuan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Ya, karena Tuhan yang begitu mengasihi kita sehingga Dia pun tetap memberkati kita sampai saat ini. Dan sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, kita akan angkat dulu pujian satu kali Allah berfirman. Minggu yang dikasih Tuhan, saatnya kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Dan untuk pelayanan firman Tuhan saat ini akan dituntun oleh Penatua Geradina Dalending SPD. Ya, adik-adik ini berkati Tuhan. Saat ini kita akan masuk dalam pelayanan firman. Dan di hari pertama bulan November ini kita akan membaca dari kitab Keluaran pasal yang ke-18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Keluaran pasal 18 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Ya, biarkan Alkitab tetap terbuka. Saat ini kita akan
dahului dengan doa. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu bersama dengan orang tua mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Diberkatilah kami semua, pikiran hati kami, agar kami boleh mendengar dengan baik, bahkan firman yang akan kami baca dan renungkan di saat ini Tuhan, boleh menjadi berkat, bahkan pelita ketika kami melangkah di hari-hari kehidupan yang Tuhan anugerahkan untuk kami nikmati. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, sekali lagi pembacaan kita di saat ini terdapat di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-18 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Dan pembacaan ini akan kita baca secara bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yitro mengunjungi Musa. Kedengaranlah kepada Yitro, imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ayat 2. Lalu Yitro mertua Musa membawa serta Sipora istri Musa yang dahulu disuruh Musa pulang. Ayat 3. Dan kedua anak laki-laki Sipora yang seorang bernama Gersom, sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Ayat 4. Dan yang seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya, Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Ayat 5. Ketika Yitro mertua Musa beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah dekat gunung Allah. Ayat 6. Disuruhnyalah mengatakan kepada Musa, aku mertuamu Yitro, datang kepadamu membawa istrimu serta kedua anaknya. Ayat 7. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. Sampai demikian jauh batas pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Dan mari kita saksikan cerita lewat video. Selamat menyaksikan. Kedengaranlah kepada Yitro, imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel, umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Yitro, mertua Musa, membawa serta Zipora, istri Musa, yang dahulu disuruh Musa pulang, dan kedua anak laki-laki Zipora, yang seorang bernama Gersom, sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Dan yang seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya, Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Ketika Yitro, mertua Musa, beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah dekat gunung Allah, disuruhnyalah mengatakan kepada Musa, aku mertuamu Yitro, datang kepadamu, membawa istrimu beserta kedua anaknya. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu,
Sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. Iya. Hai adik-adik. Hai. Iya. Kalau Encik mau bilang hai, adik-adik membalas dengan halo. Hai. Halo. Halo. Hai. Iya. Memang tetap ada sukacita. Jelas kita bersukacita. Hari ini adik-adik kita sudah ada di bulan November. Luar biasa Tuhan penyertaan Kang. Dan di bulan November, bulan baru, tentunya torang tema baru. Tema di sepanjang bulan November adalah kepribadianku. Dan judul perenungan di minggu ini adalah menaruh rasa hormat. Nah adik-adik, apa sebenarnya kepribadian? Nah tadi sekilas Enci baca-baca, kepribadian itu ada hubungannya dengan karakter. Contoh, oh kalau Enci Wati DP karakter pemalu. Nah kalau Enci Ute DP karakter dia selalu berani tampil di depan. Iya. Kalau Enci Pena DP karakter pemalu, contoh. Nah adik-adik, jadi semua kita memiliki karakter yang berbeda-beda atau kepribadian yang berbeda-beda. Nah, kalau Enci tipe karakter apa Enci? Iya, murah senyum, Kang. Enci tipe karakter murah senyum. Nah adik-adik, adakah di antara adik-adik yang memiliki karakter pemarah? Nah, ada? Pasti ada. Toh, ketika adik-adik bergaul dengan teman-teman, nyandak semua teman-teman baik-baik. Ada juga teman-teman yang pemarah. Ada juga teman yang nimbole mau keras akang langsung menangis. Nah, tetapi itu istimewanya Tuhan kita. Dia memberikan kita karakter yang berbeda-beda bukan untuk saling menjatuhkan, tetapi untuk saling melengkapi. Nah adik-adik, di saat ini kita belajar tentang karakter seorang Musa. Aduh, siapa ndak kenal apa Musa? Tuh, Musa adalah nabi yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Musa juga dipakai oleh Tuhan untuk melakukan banyak sekali mujizat. Toh, nah, laut Teberau boleh terbelah karena Tuhan mempercayakan Musa. Berikut kalau orang baca ada tula-tula, tuh ada berapa tula kote? 10 tula, bayangkan. Itu semua terjadi karena Tuhan mempercayakan pada Musa untuk melakukan. Lewat Musa
Orang boleh lihat pekerjaan Tuhan yang begitu luar biasa. Nah adik-adik, singkat cerita, segala sesuatu yang telah dilakukan oleh Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ternyata itu didengar oleh mertuanya, yaitu Yitro. Nah, adik-adik tahu itu mertua? Ya, kalau misalnya di rumah ada mama, toh biasanya mama ada oma. Nah, biasanya itu oma itu, kalau oma dari papa berarti mama mertua, begitu. Nah, adik-adik, DP mertua ini berarti Sipora punya papa, Sipora punya papa. Ada dengar semua hal yang dilakukan oleh Musa. Nah, tetapi istimewanya Musa, biarpun orang dengar dia so jago sekali, tetapi dia ada satu hal yang orang boleh belajar. Dia sangat menghormati orang tua, meskipun itu adalah mertuanya atau ayah dari istrinya. Tuh, bayangkan sampai dia mencium ayah mertuanya, adik-adik, lantaran DP sayang pada DP ayah mertua. Nah, kepribadian yang tidak menyombongkan diri dengan segala sesuatu yang telah dia buat. Kepribadian yang rendah hati boleh orang lihat dengan ketika dia menghormati ayah mertuanya, yaitu Yitro. Nah adik-adik, bagaimanakah dengan kita sebagai anak-anak? Tuh, anak-anak sekolah minggu. Apakah selama ini kita sudah ada di dalam garis aman menghormati orang tua kita? Menghormati orang tua berarti contoh yang paling simple di rumah. Mama rajin memasak, Kang. Nah, mama rajin memasak. Apakah ada anak-anak di sekolah minggu yang ketika habis makan, Mama kasih nih semua masak enak? Ada? Iya. Kalau ada syukur. Kalau nyanda ada, mari kita perbiasakan. Simple sekali, sederhana sekali dengan mengucapkan terima kasih. Tuh. Ada 3 kata yang harus menjadi karakter kita atau yang harus terus orang ingat, yaitu terima kasih, minta tolong, dan apa kotek satu? Minta maaf. Terima kasih, minta tolong, dan minta maaf. Berterima kasihlah ketika siapapun berbuat baik kepada kita. Bahkan sekalipun ada yang berbuat jahat, aduh makasih nih karena ngana kita jadi sabar. Contoh, sekalipun ada orang yang menyakiti kita, terima kasih nih karena ngana kita boleh jadi kuat. Nah, tolong nyanda ada, Mama ambil agang kok kita pe makanan. Kalau boleh sekarang so boleh rubah itu katakan, Mama boleh kok minta tolong, boleh mau ambil akan kita pe makanan. Nah itu kan enak didengar. Dan minta maaf ketika kita sudah menyakiti hati seseorang, hati orang lain, hati orang tua, kakak, adik, bahkan teman-teman kita, maka biarlah kita selalu meminta maaf. Ketika kita mempraktekkan hal yang demikian, maka kepribadian kita pasti mengikuti kepribadian dari Tuhan Yesus yang terus bersikap rendah hati, biarpun dia anak Allah, tetapi dia tidak pernah menyombongkan diri. Dan akhir kata, akhir cerita dari Enci saat ini, ada satu didikan dari Enci orang tua yang sampai detik ini Enci ingat-ingat, yaitu orang tua harga mati. Biarpun torang merasa torang pediri betul, tapi saat orang tua mau tegur patorang, biarlah mulut kita tetap
terkatup, biarlah kita terus diam. Sebab itu adalah orang tua. Torang nih boleh mau manyao. Torang biar torang pe betul sampai di mana, orang tua tetaplah orang tua. Mari kita menghormati orang tua kita selama torang pe orang tua ada di dunia ini. Sebab ketika Tuhan semua panggil torang pe orang tua, maka sia-sialah air mata yang kita keluarkan. Demikian firman Tuhan, memberkati kita semua tetap menjadi anak-anak yang memiliki kepribadian Yesus. Maka berkat Tuhan akan melimpah dalam kehidupan kita secara pribadi maupun dalam kehidupan keluarga kita. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, demikianlah kita sudah menyaksikan tayangan video, bahkan ada pelajaran hidup dari firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Enci Pena pagi ini. Dan di sana diajarkan kepada kita bagaimana kepribadian kita yang menunjukkan ciri khas kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan kita akan merespon firman Tuhan saat ini. Karena sebagaimana kepribadian yang Tuhan inginkan, itu semua ada dalam firman Tuhan yang dirangkum dalam buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan. Coba sekali lagi, kasih, sukacita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sukacita, Sukacita di hatiku, sukacita di hatiku. Tuhan Yesus mengasihi kita, Dia rela mati karena dosaku. Haleluya, 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 haleluya. karena Yesus, Karena Yesus, ku cinta saudara. Karena Yesus, ku cinta saudara. katakan Yesus. Yesus, 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 Yesus. Karena Yesus. Ya. Adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Yang menyiapkan persembahan, mari memberi persembahan dengan sukacita, karena Tuhan akan memberkati setiap persembahan yang kita beri dengan tulus hati. Dan sementara kita memberi persembahan, kita akan menyanyi Ku Berikan Persembahan. Ku berikan persembahan terbaik dan terbesar, ku berikan kepada Tuhan. Ku berikan semuanya, tak ada yang tersisa, tak ada yang kusembunyikan. Ku persembahkan semua kepadamu Tuhan. Pasti Kau memberkatiku lebih besar lagi. Kita nyanyikan lagi, Ku Berikan Persembahan.
Ku berikan persembahan terbaik dan terbesar, ku berikan kepada Tuhan. Ku berikan semuanya, tak ada yang tersisa, tak ada yang ku sembunyikan. Ku persembahkan semua kepadamu Tuhan. Pasti kau memberkatiku lebih besar lagi. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syukur atau doa syafaat yang saat ini akan dituntun oleh Enci Tenti Bimbang Naung. Ya adik-adik, guru-guru sekolah minggu, mari kita berdoa. Kami terus bersyukur kepadamu ya Bapa, kebaikanmu sungguh nyata dalam hidup kami. Kami berterima kasih sampai detik ini Tuhan, kami diberikan kekuatan, kesehatan yang terbaik dari Tuhan. Bahkan di saat kami boleh beribadah kepadamu, kami boleh menaikkan puji-pujian penyembahan kami. Biarlah kiranya semua puji-pujian yang telah kami sampaikan berkenan dan menyenangkan hatimu ya Bapa. Kami berterima kasih kalau di saat indah ini juga kami telah diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa setiap pribadi kami telah memiliki Roh Kudus yang tetap terus bekerja, memulihkan, membaharui setiap kehidupan kami. Rohani kami diberi makanan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, dan kami percaya juga ketika kami menerima makanan roh ini Tuhan, ada kekuatan, semangat yang baru, bahkan keberanian untuk bagaimana kami harus hidup tampil beda dari dunia ini. Tolong kami semua anak-anak sekolah minggu sama guru-guru sekolah minggu untuk terus memahami setiap kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam setiap kehidupan kami dimanapun kami pergi dan berada. Diberkatilah Enci Penatua Warni yang saat ini sudah Engkau pakai luar biasa untuk menyampaikan firman-Mu. Kami percaya Tuhan mengetahui setiap kerinduan harapannya secara pribadi, bahkan bersama suami juga anak-anak, bahkan keluarga besarnya. Kami percaya Tuhan selalu menolong, memberkati Enci Warni bersama keluarga, diberikan selalu kekuatan, kesehatan terbaik daripada Tuhan, diberikan senantiasa sukacita, damai sejahtera mewarnai hari-hari kehidupan mereka semua, sehingga hidup mereka semakin diberkati Tuhan dan mereka juga akan menjadi berkat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami semua berdoa bersyukur untuk persembahan yang boleh kami beri di saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami dengan berkat yang melimpah. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, kami beri dengan penuh sukacita hati kami, dan ajar mampukan kami selalu mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, teristimewa mempersembahkan tubuh kami ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Diberkati kami semua yang sudah melayani lewat ibadah gereja anak pada saat ini juga Tuhan, sebagai pemimpin pujian, bahkan pembawa firman, sebagai singers maupun pemain keyboard, bahkan operator dalam membuat video. Kami percaya Tuhan tetap terus pakai kami semua untuk boleh menjadi berkat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Diberkati juga kehidupan Komisi Pelayanan Anak Jemaat Yarden, mulai dari Ketua Komisi Enci Warni sampai pada anggota komisi, juga seluruh guru-guru sekolah minggu yang ada di kolom 1 sampai 21. Semua kami diurapi Tuhan, diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap potensi, bakat, karunia, talenta apapun yang kami miliki, kami boleh pergunakan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan di muka bumi ini. Program pelayanan anak-anak sekolah minggu Jemaat Yarden di tahun 2020 ini Tuhan, kami percaya Tuhan selalu berkati, Tuhan yang tetap terus menolong kami mempersiapkan segala sesuatu dalam rangka ibadah pranatal anak sekolah minggu, guru sekolah minggu Jemaat Yarden yang sudah tidak lama lagi kami akan memasuki bulan Desember. Kami percaya ada setiap hal yang akan kami persiapkan secara baik sebagai guru sekolah minggu maupun anak-anak sekolah minggu. Kami rindu mempersembahkan semua yang terbaik dalam kegiatan atau ibadah pranatal nanti. Oleh sebab itu tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami boleh mempersiapkan segala sesuatunya dengan segala baik,
semata-mata hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan di muka bumi ini. Kami mau bawa dalam doa ini untuk kehidupan bangsa negara kami, Indonesia tercinta. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada bagi bangsa kami dikasihi Tuhan, bangsa kami dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan, diberkati para pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat sampai pelosok desa. Biarlah semuanya menerima pengurapan yang terbaik dari Tuhan, dipakai luar biasa oleh Tuhan untuk boleh memimpin bangsa ini sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki atas kehidupan bangsa kami. Program-program pembangunan ke depan kami percaya diberkati Tuhan, sehingga itu boleh menyentuh setiap masyarakat yang ada di bangsa ini Tuhan, khususnya di kota Manado yang tercinta. Pada bulan Desember nanti akan diadakan pemilihan kepala-kepala daerah sampai kabupaten kota. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberkati setiap proses pemilihan, bahkan dari setiap persiapan yang ada. Kami percaya Engkau melihat setiap hati dari setiap calon-calon pemimpin bangsa kami ini Tuhan. Oleh sebab itu kami memohon dalam kerendahan hati, berikanlah kami pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang benar-benar mau memahami dan senantiasa memberikan terbaik, pelayanan terbaik bagi setiap masyarakat yang ada di kota Manado. Kami percaya Tuhan yang telah mempersiapkan para pemimpin yang terbaik baik tingkat provinsi maupun kota Manado, sehingga benar-benar ketika mereka boleh terpilih untuk memimpin kota bahkan provinsi kami ini, semata-mata mereka lakukan itu untuk Tuhan dan bukan untuk menyenangkan hati manusia. Karena kami percaya ketika mereka melakukan dengan ketulusan kepada Tuhan, maka setiap pelayanan mereka akan menyentuh hati setiap, bahkan menyentuh kehidupan setiap masyarakat yang ada di provinsi kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Setiap proses pemilihan nanti pada bulan Desember, kami mau taruh semua ke dalam tangan Tuhan. Jauhkan dari setiap perselisihan, pertikaian apapun Tuhan. Biar kiranya kedamaian, persatuan, kesatuan tercipta, semuanya menjadi kesaksian bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa, ini doa kami Tuhan, kami percaya Engkau telah mendengar setiap doa kami dan kami telah menerima setiap jawaban doa kami. Kami bersyukur, kami menaikkan pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi ini, dan Enci undang semua berdiri sebelum kita masuk dalam doa penutup. Kita akan angkat lagi sebuah pujian, I love you Jesus. Jesus, deep down in my heart, I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi, I love you Jesus. Jesus, deep down in my heart, I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi, think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Ya, mari kita
berdoa menerima berkat. Terima kasih Bapa di sorga, sebab Engkau sudah menyertai persekutuan ibadah kami, sehingga ibadah kami boleh selesai dengan baik. Terima kasih Bapa, biarlah kasih karunia dan damai sejahtera yang asalnya dari Tuhan kita Yesus Kristus akan selalu menyertai dan memberkati kehidupan kita, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah ibadah gereja anak saat ini, dan Ence persilakan duduk semua. Terima kasih untuk adik-adik sekolah minggu bersama dengan guru-guru sekolah minggu, bahkan keluarga yang tetap setia mengambil bagian dalam pelayanan ibadah gereja anak di rumah masing-masing. Tuhan memberkati kita semua, dan terima kasih juga untuk Cipena, Ciwaka, Enciwati, dan ada Encirut, juga ada Engku J yang tetap setia mengiringi kami dalam persekutuan ibadah. Ada adik-adik pemuda, ada Engku Aso, semua panggil Engku, Kang, Engku Dimas. Tuhan memberkati dalam pelayanan. Dan sebelum kita berpisah, kita akan mendengarkan informasi pelayanan oleh Encipena. Terima kasih atas kesempatan. Informasi pelayanan ibadah gereja anak masih tetap dilaksanakan lewat video, dilaksanakan di rumah masing-masing atau di kolom masing-masing hari Minggu pukul 7:30 pagi. Dan ibadah guru sekolah minggu hari Jumat kita akan bertemu di gedung gereja pukul 7:30 malam, dan tuan rumah guru sekolah minggu kolom 21. Demikian informasi pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan bertemu lagi minggu depan. Sampai jumpa. Shalom.